Ramai di media, ya. Artinya pro kontra, yang kanan ini setuju, yang sana nggak setuju, ada yang minta ditarik membawa suara para pendonor, donatur maupun yang donasi. Intinya mereka satunya ingin ini diusut, satunya nggak perlu ini donasi kok. Terserah yang pakai mau dipakai lah. Bedanya Agus dengan yang lain ini ada banyak. Kalau Agus ini masa depan nggak ada. Kalau saya yang buta disiram air keras, pikiran saya nggak yang mata. Karena di dokter itu yang diobati meskipun yang sakit mata, satu badan dibawa ke rumah sakit. Secara kejiwaan. Ya, bukan hanya matanya dicoba atau kepala dipotong kemudian diobati enggak, tapi satu badan jiwa dibawa. Oleh karena itu yang disebut sakit itu dua, secara psikis maupun secara fisik. Agus dua-duanya kena itu. Secara fisik matanya nggak bisa melihat, secara psikis nggak seperti saya yang cuma melihat di media sosial sebelumnya. Dia juga merasa nanti masa depan saya bagaimana? Saya nggak bisa melihat bagaimana. Saya sendiri sebagai seorang suami, jangankan mata nggak bisa melihat. Ini paling fatal mata ini. Bapak-bapak mau menikmati seorang perempuan tanpa mata nggak bisa. Bisanya pun cuma 0,1%. Ini mohon maaf contohnya. Agus punya suami, punya istri, punya anak. Begitu matanya nggak bisa melihat. Yang dipikirkan bukan soal mata saja, bagaimana masa depan saya nggak bisa bekerja, masa depan istri saya bagaimana saya ngasih gaji, anak saya bagaimana. Jadi nggak seperti lawyer maupun saya juru bicara. Tapi itu sampai ke jiwa raga dia rasakan. Oleh karena itu, kalau tadi permintaannya adalah secepatnya diselesaikan, kami pun minta dan intinya gampang. Kembalikan uangnya ke Agus, selesai, semua cabut. Itu intinya gampang. Perkara nanti akan mempersoalkan Agus, nanti berikutnya terserah. Tapi sekarang ini, kembalikan uangnya, karena itu kan salah satu laporan yang kemarin dilaporkan ke Polda adalah, karena seandainya nggak ada kata kita viralkan, no problem, nggak ada ancaman secara psikis. Itu ada kata kalau nggak hari ini, akan laporkan ke Dinsos, akan saya viralkan. Loh, kata viralkan ini sangat bahaya ini. Bagaimana mungkin mau memviralkan? Dasarnya apa? Kalau di media sosial, terus saja bebas, asal nggak melanggar ITE. Itu kuncinya. Begitu mau ini kan membongkar identitas, membongkar pelanggaran-pelanggarannya. Mas, mohon maaf, ini orang bukan, kalau saya sendiri kena siram kayak gitu udah nggak kuat saya. Agus bukan orang berpendidikan seperti kita. Kalau kita menyepelekan dia nangisnya kayak dibuat-buat, ya seperti itulah modelnya. Kita melihat CCTV ketika disiram. Biasanya seperti itu kalimat-kalimat diucapkan, seperti orang, mohon maaf ya, ngenyek-ngenyek, ya kayak buat-buat. Enggak seperti itu Agus. Jadi nggak, memang berbeda antara ketika ya, saya disiram orang, mungkin saya akan pikirkan saya cari pendamping hukum, PH. Tapi kalau Agus beda, dia nangis, dia minta tolong bantu saya, Mbak Novi, tolong carikan. Itu Pak Agus, berbeda dengan bapak yang di sini, yang pernah berpendidikan berbeda. Saya dihantam, kalau kita lihat di TV itu, dua orang saling ancam, dia nunggu dipukul. Bukan dia mukul duluan, karena ada aturannya kan? Kalau dipukul bisa lapor. Agus mungkin berbeda, ini harus kita sadari. Jadi kalau mau cepat ini diselesaikan, kembalikan sisanya itu ke rekening Agus, nanti diurus lagi, biar dia sampai sembuh. Tapi kalau dia nggak bisa sembuh, permanen, dia untuk hidup dia, itu membahagiakan dia secara hati, nurani. Kalau kita hanya melihat fisiknya, Pak, mohon maaf nih, semua orang pernah menipu. Coba saya ingin ngacung. Pernah nggak ada betul, pernah nggak sekali saja menipu? Lawyer sekalipun, mohon maaf ya. Mohon maaf, saya wartawan hampir 20 tahun, wartawan kriminal. Hampir semua penjahat maupun nggak penjahat, saya tanya pernah nipu nggak? Pernah, nggak mungkin seumur hidup Anda nggak pernah menipu. Agus kebetulan di momen ini. Jadi saya khawatir. Agus ini kalau disakiti terus di media sosial, sedikit-sedikit disoting Mas Densu, sedikit-sedikit Mbak Novi, sedikit. Agus nggak punya kemampuan itu, ngelawan Agus itu gampang. Kok gitu terus mati ya? Maka masa depan dia, kehidupan dia, keluarganya, tolong dibantu. Bukan hanya matanya saja. Tapi urusan tampil di media sosial itu ada konsensus kan? Atau kemudian kesepakatan yang bersangkutan juga ingin tampil di sana sebenarnya. Tapi begini, kita udah nangkap lah ininya dari pihak Agus Salim. Kira-kira apa tanggapannya mengenai ini? Ada yang mau jawab? Ya, boleh. Om Gary silahkan. Boleh, aku jawab ya, izin. Mungkin ini kan agak terlalu melebar ya. Ini yang memang perlu kita luruskan, Pak. Dari awal itu yayasan itu menolong Agus, ya kan? Dan bahasa memviralkan itu bukan memviralkan saat pindah buku. 2 kali kita minta mutasi. Pertama sebelum pindah buku, kedua setelah pindah buku. Apa bedanya? Bedanya adalah yang pertama mutasi rekening Agus, yang setelah dipindah buku mutasi rekening saudara istrinya Mas Agus. Yang pada saat itu ada dugaan tidak tepat guna dalam penggunaan dana donasi. Jadi ini kita mesti clear dulu, Pak, ya. Dan kita di situ selalu memberitahu ke Mas Agus dan istrinya, kita ini di pihak Mas Agus. Jangan dipecah-pecah. Kita mau uang ini khusus untuk Mas Agus berobat, bukan untuk, ya Mas ngomong ya, ini kan di luar konteks saat kita meminta untuk donasi awal gitu. Nah itu yang kita luruskan, Pak, ya. Izin. Ini kronologi yang memang bisa kita verifikasi dan bisa kita buktikan. Jadi kalau memang Bapak belum dapat kronologi secara komprehensif, ini saya beritahu gitu kan, supaya kita bisa merumuskan sesuatu itu sesuai dengan kronologi aslinya. Itu aja sih. Gitu. Mohon maaf, kasus ini sudah meliling ke masyarakat, kronologi sudah beredar, sesuatu sudah sesuai kok. Artinya, kan prinsipnya begitu. Tetapi mohon maaf nih, kan jadi nggak substantif kan? Iya, yang bikin ini melebar ini dari pihak mana nih, Pak? Kita juga mesti uraikan ya. Kita mesti uraikan, maka dari itu kita dari yayasan selalu stay pada poin pengobatan gitu. Kita nggak pernah menyerang secara personal, kita nggak pernah menyerang secara melebar gitu kan. Nah, yang bikin ini melebar itu kepada tanggung jawab. Oke, boleh. Jadi kiriman WA dari Mbak Novi ke Agus yang berisi kita viralkan itu sudah personal atau apa? Ya, enggak yang jawab Mbak Novi kok. Enggak, itu kita jelaskan karena kronologi itu setelah mutasi. Pertama, setelah pindah buku kedua. Pindah buku pertama 1M, pindah buku kedua 300. Jadi semua sudah clear dengan keluarga Mas Agus, semua sudah clear dari kakaknya Mas Agus, dari istrinya Mas Agus, semua udah kasih rekening, bahkan dari Mas Agus dan ayahnya sudah mempercayakan pindah untuk pengobatan. Sisa 1, Pak. Kasih rekening yang belum diberikan. Nggak apa-apa. Ya, tapi prinsipnya itu kan ancaman kan? Maka dilaporkan. Ya kalau Bapak menurut Bapak ancaman dengan Dinsos silakan. Nanti tunggu saja. Itu asumsi Bapak. Ini mau harus dijelaskan lebih dahulu. Yang disampaikan ke Dinsos itu WA ke siapa? Ke Mbak Elmi ya. Mbak Elmi ya.
Betul. Ya, Karena mutasinya itu tidak diberikan waktu itu. Itu dan Di situ masuk pasal, hanya sebatas mutasi saja. bukan, katakan maksud saya, kata tadi itu loh. Iya. Kalau nggak hari ini, maka saya laporkan ke Dinsos dan saya viralkan. Itu kan ancaman. Dan Kalau ancaman ada mengancam pasalnya. itu tentunya jelas. Pengancaman itu kan harus jelas ya dengan adanya satu melawan hukumnya. Di sini kan apa yang dimaksud dengan melawan hukum kan harus kita jabarkan lebih lanjut. Dalam artian ya kita berusaha untuk secara objektif di sini. Melawan hukum kan tentunya dengan apa namanya dengan memukul, dengan mengancam mengedarkan hal-hal yang tidak baik ya seperti itu, atau mungkin dengan ancaman akhirnya kejiwaan, mengancam kesehatan jiwa ya seperti itu ya. Jadi keselamatan jiwa. Jadi itu kan dengan melawan hukum kan kita harus garis bawahi. Tapi kalau kita lapor ke Dinsos sepertinya karena yayasan ini kan di bawah naungan Dinsos. Tentunya kan segala macam apa yang dilakukan yayasan ada pertanggungjawaban hukumnya. Setiap 6 bulan sekali dia melaporkan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan. Jadi itulah yang mungkin yang dimaksud. Jadi kita bersamakan persepsinya seperti itu dulu. Yang viral maksudnya apa? Kok kita viralkan? Kalau di sana berbeda, bagaimana muncul kata kita viralkan? Saya bacakan LP-nya. Silakan, Pak. Oke, tapi Jadi gini Pak, izin. Kan kami di sini duduk sebagai juru bicara dan kami juga membawa surat jawaban. Iya. Dan nanti kita Bang Yeri kirim kami. Dan di sini kita mau bacakan surat jawaban dari kuasa hukumnya Farah Abbas. Kuasa hukumnya Agus. coba saya lihat. Ini surat jawaban atas laporan. Iya. Laporan soal apa nih? Surat laporan atas undangan. Undangan. Yang hari ini atau? Yang hari ini. Oke. Oke, jadi poin-poinnya tetap semua ada di sini, tertuliskan di sini. Oke, saya nggak lihat ada lembaran ternyata ada. Oke. Nah ini baru nih, ini tadi Anda tidak tunjukkan pada saya ini. Ini sudah dikirimkan ke mereka? Belum. Oke. Nanti mungkin saya bacakan dulu, mungkin nanti saya baik. Oh, jadi memang disampaikan pada pertemuan ini ya? Saya jawab juga ya Pak. Yang tadi kenapa Farah Abbas dan Mas Agus nggak bisa datang ke sini karena hari ini Agus itu mendapatkan panggilan undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya. Dan kuasa hukumnya semua mendampingi Agus untuk BAP. Oke ya. Oke, saya pikir memang harusnya ini yang dibaca pertama. Silakan, Bang. Silakan dibacakan dulu supaya duduk perkaranya semakin jelas. Kamu ingat semuanya Agus masih ada di sini. Ya, aku mau menanggapi tentang viral dulu, Pak. Izin ya, Pak. Ya, ini nanti aja nggak Bang, apa-apa. sebentar Bang Rafli, tunggu sebentar Bang. Sebentar, Silakan Bang. Nanti saya lihat LP ini, punya LP itu. Ya, nggak apa-apa. Ini kita izin menanggapi Abang dulu, boleh? Silakan. Berarti, Bang. ya, Saya Bang. ini kan tadi terkait viral, Pak. Di sini boleh dicek juga ke Mas Agus dan istri gitu kan. Mereka minta diekspos, minta diviralkan. Itu ada. Satu. Kedua, donasi ini juga semakin viral, semakin banyak, Pak, yang bantu. Bahkan kita juga izin ke Bang Densu untuk di-up lagi itu untuk memviralkan, Pak. Gitu kan. Kenapa sekarang viralnya yang jadi masalah nih, gitu kan. Viral nih apa, delik pidananya apa gitu. Maksudnya kecuali viral yang negatif. Gitu. Itu baru mungkin bisa dikenakan. Novi mau menambahkan sesuatu? Iya, mau tambahin sedikit. Yang pertama sih poinnya adalah keluarga yang meminta tolong sama saya. Itu buktinya ada semua. Dan pada saat selesai kita membuat video itu ada izin tayang. Dan mereka itu semua setuju akan ditayangkan ke semua media sosial saya. Ini untuk open donasi yang pertama. Iya, pada saat pertemuan pertama. Gitu semuanya. Jadi kita menjelaskan bahwa mereka tadi sebelumnya sudah tahu saya siapa, saya seorang konten kreator sosial, yang jelas kita akan share di YouTube, itu ada di video semua, dan mereka menyetujui, malah mereka meminta bantuan untuk diviralkan, gitu, agar mendapatkan bantuan karena agensi waktu itu. Terus dalam izin tayang tersebut juga mereka bersedia untuk ditayangkan ke semua sosial media saya. Itu ada semua, jelas. Oke, soal pernyataan itu saya baca juga chat yang mengenai akan lapor ke Dinsos. Mungkin saya ingin tahu maksud Teknov itu mengenai Dinsos itu apa sih bahasa itu? Dikarenakan ini ada dugaan yang kita dapatkan tidak sesuai dengan ketentuan awal. Gitu. Kita di sini berjuang mati-matian untuk membantu pengobatan Mas Agus. Kok di satu sisi ini ada yang pengeluaran yang kita tidak tahu kemana, terus detail seperti apa, tidak ada kejujuran. Kalau disebutkan di situ ada dugaan intimidasi dalam bahasa itu, ada dugaan dalam tanda kutip ya, ancaman lah yang tersirat di sana. Menurut Teknov itu kayak gimana? Saya tidak merasa ancam karena saya tidak merasa membahayakan nyawa seseorang. Saya kan laporan ke Dinsos sesuai dengan instansi pemerintah. Itu dan saya sebagai ketua yayasan bertanggung jawab atas yayasan saya. Gitu. Demi transparansi dan ya, akuntabilitas tadi yang Anda maksudkan. Oke, sebetulnya ya memang diawali dari niat baik sebetulnya kan untuk menolong Agus sampai pada akhirnya berperkara seperti ini. Oke, silakan Bang Raffi, ini kesempatan Anda untuk membacakan. Oke. Jadi ini adalah surat jawaban dari undangan yang kemarin kuasa hukumnya Mbak Novi ke kami. Ini surat jawaban dari kuasa hukumnya Agus. Jadi kami sesuai dengan amanah dari pemberi kuasa, kami sebagai jubir kami membacakan poin 5. Nanti ada pun poin-poin lainnya bisa dilihat sendiri oleh kuasa hukum dari Mbak Novi. Jadi poin 5 di sini saya membaca izin, Abang, kalau memang berkenan langsung dibaca aja semua biar lebih jelas. Poin 5 bahwa permasalahan dari nomor 1 aja Bang. Dari nomor 1 sampai semua poin itu dibacakan supaya jelas apa yang ada dalam isi kepalanya Bung Farah Abbas itu. Ya, panjang itu. Iya, biar transparan. Biar apa biar transparan kita kan. Jakarta 14 November 2024. Nomor 118 garing S garing FA dan R garing X garing 2024. Perihal jawaban atas undangan pertemuan lampiran 1 berkas kepada yang terhormat rekan Brian Praneda SH yang beralamat di Wismariani Jalan Buaran Raya nomor 9A lantai 2C Duren Sawit Jakarta Timur. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Haji Muhammad Farah Abbas SHMH, William Albert Jai SH,
advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Dr. Haji Muhammad Farhat Abbas, SHMH dan rekan yang berkantor atau beralamat di Jalan Kemang Utara, 7 Romawi, nomor 11A, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Bertindak untuk atas nama Muhammad Agus Salim, selanjutnya disebut sebagai klien. Adapun hal-hal yang kami sampaikan adalah sebagai berikut. Bahwa kami telah menerima surat nomor 285 garing P dan P garing 11 Romawi garing 2024 tanggal 13 November 2024 perihal undangan pertemuan dari Praneda dan partner lawan tanpa melampirkan surat kuasa khusus untuk itu. Kami menghargai itikat baik dan undangan yang disampaikan kepada kami. Poin 2, bahwa saat ini kami maupun klien kami sedang fokus pada persoalan hukum terkait donasi dimaksud dan sedang fokus dalam memulihkan kesehatan klien. Kami dengan mendampinginya dalam setiap tahapan penyelidikan maupun tahapan pengobatan, di mana rencana selanjutnya pada Rabu 20 November 2024 akan dilaksanakan operasi mata. Poin 3, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, klien kami akan menghadiri undangan di Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 369 KUHP. 4, bahwa kami minta agar pertemuan dimaksud ditunda setelah pemeriksaan dan penyelidikan di kepolisian selesai dan kesehatan klien kami telah pulih. Untuk selanjutnya waktu pertemuan dapat diatur kembali. Poin 5, bahwa permasalahan hukum terkait uang donasi yang merupakan hak klien kami telah kami serahkan kepada penegak hukum. Namun jika ada itikat baik untuk mengembalikan kepada klien, kami mempersilahkan karena klien kami membutuhkannya selama tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Apabila ada itikat baik untuk penyelesaian donasi dimaksud sesegera mungkin, maka utusan kami diberikan kewenangan untuk mewakili kami dan klien kami. Poin 6, bahwa surat ini dibacakan oleh utusan dan jubir kami sebagaimana kuasa khusus yang telah kami berikan. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat kami, Kantor Hukum Dr. Haji Muhammad Farhat Abbas, SHMH dan rekan. Ini permintaan untuk ditunda ini Kak, baru masuk sekarang atau gimana ya? Baru sekarang. Oh, silakan, Om Rai, silakan. Ya, nggak apa-apa. Itu memang kapasitas sebagai kuasa hukumnya Agus untuk mempertimbangkan bisa dan tidaknya menghadiri. Itu kami hormati. Oke. Dan tapi memang tadi sudah beberapa poin-poin ini. Bang Farhat bilang sudah selesai BAP-nya. Dia lagi mau mengarah sini dia bilang aja. Oke, jadi itikat baiknya tetap ada lah ya. Maka dengan hadir di sini juga kita ditangkap itikat baiknya. Baik, terima kasih. Tapi nanti akan disampaikan ke kami atau bagaimana? Atau dibacakan saja? Ya kan serahkan aja. Oh, Sekarang juga apa? Saya pikir diserahkan lah ya, karena kan sudah dibacakan tinggal silakan. Silakan diterima mungkin. baik, ya, terima kasih. Oke, tentu kita berharap dari Mas Farhat akan ke sini. Kemudian juga Mas Agus juga akan ke sini juga, Bang. Bareng ke sini. Informasi terakhir sudah di mana? Tadi sih Mas tadi di jalan Mas. Oh, sudah di jalan? Ya, Oke. di jalan dia. Oke, semoga nggak macet lah ya. Mungkin sekitar 10-15 menit lagi mungkin akan tiba di sini ya. Oke, silakan. Ada yang disampaikan, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlina sebagai kuasa hukum dari Mas Agus. Hanya ingin menjelaskan sedikit, tadi ada pertanyaan, bukan pertanyaan seperti tadi Mbak Novi bilang katanya sudah WA Mbak Elmi tapi tidak ada jawaban. Saya hanya menjelaskan ya di sini. Emang benar tadi sekitar jam berapa ya handphone Mbak Elmi mati. Gitu, Bapak drop baterainya gitu. Itu aja, bukan mungkin tidak mau merespon ya. Hanya saya sebagai di sini kan menjawab mewakili dari pihak Mbak Elmi begitu. Insya Allah dalam perjalanan ya semoga nanti sampai di sini kita mendengarkan bersama-sama. Dan sebelumnya terima kasih banyak kami sudah diundang di sini untuk perdamaian, dan kata-kata damai itu kata-kata indah. Betul. Dan kami semua pun ingin semuanya menjadi damai. Dan bukan mencari kesalahan siapa benar siapa salah. Tapi setidaknya kami sendiri sebagai kuasa hukum dan juru bicara tidak langsung juga ya langsung ya sudah damai. Tapi kan ada benang-benang kusut yang harus dibenarkan begitu. Terima kasih, nanti kembali lagi. Oke. Om Ryan atau Om Geri, ada yang disampaikan menanggapi poin-poin yang tadi dibacakan mewakili Mas Farhat tadi? Ya, jadi memang makasih ya Ibu atas klarifikasinya. Kita bukan juga seuzon juga enggak. Cuma maksudnya memang ini kan ada pihak tengah, kita juga harus menjelaskan bahwa kita juga sudah komunikasi kok gitu kan, dan udah diiyakan. Jadi di sini pun juga enggak kecewa juga kan gitu teman-teman. Kecewanya karena apa? Karena tidak hadir atau tidak respon gitu ya, mungkin barangkali seperti itu. Oke, tapi kan sudah jelas tadi disampaikan bahwa ada dalam pemeriksaan hari ini. Iya, Ya, mungkin kan kalau pemeriksaan nggak boleh tinggal handphonenya. betul, mungkin betul. Handphonenya mati gitu kan, memang mati. Jadi mungkin ada informasi yang tidak sampai bahwa pagi memang merespon tapi ternyata ada jadwal kan gitu mungkin ya. Bisa kita asumsikan seperti itu. Karena terakhir saya sebelum komunikasi itu sebelum sholat Jumat gitu kan, bahwa Mbak Elmi dengan Mas Agus Wawa lagi pulang kampung ya, mau mudik begitu. Kita bilang sih nggak apa-apa kalau ada ibunya. Kok saya menangkap? Oke, Anda coba komunikasi personal langsung ke Mas Agus ya. Langsung ke Mas Agus via Mbak Elmi kan. Ya. Apa iya ada sumbatan? Apa iya ini semua semrawut seperti ini? Jangan-jangan Anda merasa bahwa ini dipersulit atau lain sebagainya, mungkin Anda menyampaikan sesuatu ya. Jadi kalau ini izin Bu asumsi ya gitu kan. Jadi memang komunikasi kita itu dengan Mbak Elmi itu cukup baik ya, cukup baik. Sampai kapan ini? Kita boleh flashback sedikit Mbak ke tanggal 18 dan 19 Oktober. Itu saat itu Mbak Elmi sedang ke JSC, kita monitoring. Dan Mbak Elmi mengirimkan ya seperti biasa reimbursement gitu kan, mengirimkan rencana tindakan, mengirimkan hasil USG matanya Mas Agus. Tapi di waktu yang bersamaan pada saat itu viral lah di medsos ada video call antara Bang Farhat dengan Mas Agus.
Nah itu langsung kita komentar tuh, Mbak, tolong ini kayaknya kita tetap fokus dulu pengobatan ya, kalau Mbak memang mau melakukan hal-hal di luar itu, bisa nggak selesai pengobatan atau seperti apa? Dan di situ Mbak Elmi jawab, iya baik Mas, nanti saya sampaikan ke Mas Agus. Itu via WA ya? Via WA, buktinya. gitu kan. Karena kan kita udah lihat rencana tindakannya bahwa tanggal 21 itu ada persiapan operasi, tanggal 23 atau 25-nya itu untuk eksekusi operasinya, gitu. Kelopak ya? Kelopak, untuk segmen kelopak. Nah, disitulah yang kita jadi poin izin, bukan kita berasumsi ada sumbatan atau apa seperti itu, tapi yang kita dapati setelah ada video call itu beredar di, ini menurut bahasanya Bang Muslim, viral gitu ya Bang ya, izin Bang, viral video call Bang Farhad dengan Mas Agus gitu kan. Jadi ini semenjak itu Mbak Elmi langsung silent. Ini izin bukan kalau lowbat itu kita masih bisa asumsikan 1 hari gitu kan, mungkin malamnya dia respon atau paginya gitu kan. Periode 21 Oktober sampai Jumat berapa 25 26 Oktober itu benar-benar no respons. Yang ada bermunculan LP yang viral di medsos. Justru kita sendiri izin Bu, kita dapat LP-nya, salinan LP-nya itu dari salah satu majalah nasional lah gitu kan, mengirimkan salinan PDF-nya. Bang, ada LP nih dari Agus. Wah, kok jadi tawan dia gitu kan. Itu yang kita heran, ini ada apa? Mas Agus dengan Mbak Elmi ada apa gitu kan. Katanya ingin berobat nih kalau dari sisi yayasan gitu kan. Katanya ingin berobat gitu kan. Tapi kenapa muncul LP gitu. Dan setelah itu akhirnya kita menyarankan Teteh untuk segera menghubungi Om, ya kan Om gitu kan. Nah, ini Om, ini ada upaya hukum nih Om gitu. Kalau ada upaya hukum, yayasan akan tetap jalan ke Om gitu kan ya Om ya. Gitu. Jadi disitulah kita bingung. Disitulah kita nggak tahu, dan disitulah kita bertanya-tanya kenapa kita nggak dikasih tahu gitu. Dikasih tahu terkait apa ya Pak? Ya kita nggak Ada dikasih rencana pelaporan yang dimaksudkan, bahwa tiba-tiba langsung laporan. belum tidak dikasih tahu tentang kelanjutan proses pengobatan. Justru tahu-taunya ada laporan gitu kan. Nah itu yang kita jadi bingung dan bertanya-tanya gitu kan, ada apa. Saya sih udah sempat tanya tuh Agus, inisiatif pelaporan itu datangnya dari siapa? Yang bersangkutan jawabnya dari diri sendiri, tapi barangkali yang jelaskan Anda di tempat Ya, jadi sedikit saya jelaskan sebelum adanya laporan tersebut. Jadi pihaknya Agus kan ada yang bicara kepada tim kuasa hukum Farhad Abbas bahwa dia untuk menjalankan operasi matanya itu tidak bisa. Kenapa? Dikarenakan karena memang uang donasi yang dikirimkan oleh para donatur sudah tidak ada di dia. Ya. Nah, dan juga kan kami juga melihat kan di sini ada bukti transferan ke rekening yayasannya Mbak Novi. Ya kan? Ini di sini transfer 1,3 miliar. Tanggal 12 bulan 10 2024 dan tanggal 15 bulan 10 2024. Sorry, sebelum tanggal berapa? Tanggal 12. Ini ada resipnya. Oke. Ya, tanggal 12 bulan 10 2024. Lalu tanggal 15 bulan 10 2024 yang dimana tanggal 12 itu nominalnya 1 miliar rupiah. 1 miliar. Lalu yang Aplikasi tanggal atau pengobatan Pak? bukan pengobatan, pemindah bukuan yang maksudnya. dikirimkan dari rekening Agus kepada yayasan. Ya kan? Pemindah bukuan ya? Dasarnya dia mah ngadu ke kami itu apa? Karena dia udah nggak megang uang. Oke? Megang uangnya mana? Udah transfer ke yayasan Mbak Novi. Iya. Disinilah bukti transfer. Itu dasar dari pelaporannya. Di sinilah. Enggak dasar kita. Bukan Iya, ada. laporan yang ada LPD Polda bukan. Iya. Oke, beda. Iya, ada. Oke. Bantuan. Oke, apa? Nah, lalu ya lanjut aja udah kita teruskan. Karena kita fokus memang pada pengobatan Agus. Iya. Itu kan kita ketemu di sini tentang proses pengobatan Agus berarti kan Mas ya, izin gitu kan. Dan yang Itu, kita Mas, saya mau pertanyakan terkait dengan dasarnya pemindahan rekening dari Agus ke yayasan Oke. laporan karena kan memang tidak ada perjanjian tertulis. di situ Bahwa keterangannya yang apa? masuk ke rekeningnya Agus tuh harus dialihkan kepada Ya, yayasan. menurut keterangan Mas Agus apa di situ kepada kuasa hukum? Kan kami menanyakan. Iya. Mungkin sebentar, biar clear off terlebih dahulu terkait dengan kronologis. Mas Gary mungkin bisa tunjukkan bukti chat ya Mas Gary kepada Elnia yang menanyakan kenapa nggak hadir pada saat pemeriksaan di tanggal 21 dan 22. Itu dulu. Disampaikan terlebih dahulu itu yang harus disampaikan. Ya, jadi oke. Kita kembali ke pengobatan dulu ya, Mas Abe, gitu kan. Kita belum jauh ke sana, Mas. Jadi pada saat itu, ini sih masih bisa kita cek langsung kok, Mbak Elmi nggak hapus-hapus. Dia ada. Itu di tanggal, jadi mau kita show atau gimana Bang Abe? Silakan, ditunjukkan aja. Ini balik lagi ke tanggal berapa? Ini ada perintannya. Ada perintannya. Tolong dilihat di handphone biar dicocokkan tanggalnya. Kita langsung aja kalau ke Bang Abe, dari handphone aja Bang. Ini yang kita maksud ya, tanggal 21. Ini mungkin bisa Ya, ditunjukkan ya. Komisi biasa gitu kan. Ini nggak ada respon nih. Tanggal 22 tidak ada respon lagi, Pak. Ini setelah pemindah bukuan berarti ya? Tanggal 12 sampai tanggal 15 Ya, pemindah bukuan. nah pemindah bukuan itu kita selalu reimburse. Sampai tanggal 19 kita masih reimburse, 18 juga. Nah makanya dari itu kita bingung kan, kok kalau dengan sistem reimburse ini kenapa dibilang nggak ada ini gitu kan? Sebelumnya yang terkait masalah ada laporan dan sebagainya. Nah ini. Nah ini kita udah kasih tahu di tanggal 18 seperti yang saya ucapkan, Mbak. Mohon disampaikan ke Mas Agus untuk tetap fokus pada proses pengobatan ya, sesuai kesepakatan kita bersama pada saat itu. Ini setelah dapat video viral itu yang Iya gitu, dan dia baik Pak, oke ini khawatir ya ini lagi di JEC, masih berjalan prosesnya. Bahkan kita kasih rekomendasi vitamin dan lain-lain, dan dia masih rencana tindakan. Nah ini yang bisa Mas Abe lihat, di sini rencana tindakan. Nah itu yang kita bingung, kita miskomunikasi di situ. Kenapa kok tiba-tiba skip dan tiba-tiba dilaporkan? Ya, Kira-kira begitu. Nah dan di situ menurut penjelasan tadi juru bicaranya kan bahwa duitnya udah gak ada dan gak bisa dipakai, padahal ini masih proses pakai. Oke, silakan. Saya ke Tenovi dulu. Tenovi, ini status duit saya harus tanya ini, karena uang donasi ini penting untuk kemudian perjelas kepada publik di sana. Status uang itu sekarang dalam yayasan tetap sama seperti ketika itu dipindah bukukan. Ya.
kita berdasarkan bukti ini saja. Mutasi Mutasi. 14. Coba. Ya. Ini bukti mutasi per tanggal 14 kemarin berarti ya, silakan. Ini Yayasan Umat Peduli Kemanusiaan. Ya, ya. Ini tanggal berapa nih? 14 November. Ini Pak izin. Sebentar lagi mungkin ada mewakili di sini untuk melihat status uang ini. Ada berapa sekarang jumlahnya? 14 November. Ini Pak, 14 November ya. Ini sehari 15 ya, kayak tanggal 14 1 miliar 370 juta sekian begitu kira-kira ya. Oke, ini jumlah yang serupa, jumlah yang sama. Ketika dipindah bukukan, pindah buku 1,3. 1,3. 1,3. Yang pakai 5 juta 100. Enggak, 5 juta kurang. 5 juta kurang ya, sekitar gitu ya. Itu ya. Oke. Jadi itu sisanya mau yayasan, saldo yayasan. Gitu. Jadi kita pastikan uangnya utuh, Pak. Oke. Ya, dan uangnya tuh bisa dipakai gitu. Kalau gitu sekarang bahas soal mutasi dari segi kami. Oke, Silakan, Mbak. Silakan. Ada tambahan lagi? Oke. Tambahan lagi nih Oke. terkait chat dari Mbak Elmi pada saat hari Senin 14 Oktober 2024 selesai podcast dari Bang Deddy Sumargo. Yang kedua. Yang kedua ya, yang kedua kali ini ada chat dari Mbak Elmi untuk yang pertama kali beliau chat dan beliau di sini menyampaikan intinya ingin menyerahkan donasi sisa donasi tersebut boleh dibaca mungkin ya. Oke, Ya, sebentar. Ini tanggal? Saya percaya Elmi percaya sama Tenovi yang sangat baik sekali ya. Coba sebentar ya. Oke. Jadi nggak ada pemaksaan Ini dari dari Mbak Elmi, itu nomor Mbak Elmi. nomor Mbak Elmi nih. Iya, ini nomor Mbak Elmi. Ini nomor Mbak Elmi yang sampai sekarang dipakai. Sampai sekarang dipakai. Ini HP-nya Tenovi. HP aku. Ini kok nggak ada namanya di sini? Enggak, dia memang begitu. Oh, maksudnya. Iya, benar. Udah kita verifikasi aja Mas nomornya. Sebentar. Saya penting ini karena kan katanya komunikasi terjalin, tapi yang nggak di semuanya begitu kira-kira. 115. Bukan masalah nggak bisa, kemarin kita untuk bukti screenshot, jadi kita sengaja nomornya Harus biar dulu. Jadi setiap kali screenshot ada nomornya. Oke. gitu. Ini Sebelum sama kita nomornya yang bagus. Samakan nomornya dulu. Sama ya. Oke. Sama ya. 0813. Oke. boleh dibaca Oke. chatnya? Oke, saya baca ya. Ini yang tanggal 14. Tanggal 14. Betul, tanggal 14. September tanggal 14. Setelah pemindahan buku yang pertama berarti ya. Tanggal 12. Dari Bang Densu, podcast Bang Densu. Podcast Bang Densu itu tanggal Tanggal 13. tanggal 13. Itu besokannya. Syutingnya tanggal 13, tayang tanggal 14 Yes. yang Bang Densu ya. Pemindah bukuan pertama Boleh 12. dibaca ya, Bang? Bentar ya. Oke. Assalamualaikum Tenovi, ini Elmi istri Bang Agus. Mohon maaf ya baru infoin ini dari kemarin Elmi lewat Pak Geri dan Kak Vita ya. Kedepannya semua hal yang berkaitan dengan Bang Agus, Elmi usahain info ke Tenovi. Elmi percaya Tenovi orang yang sangat baik sekali. Elmi berterima kasih sekali sudah dibantu. Kalau ada yang kurang dari Elmi, mohon bimbingannya ya. Sekali lagi terima kasih. Ini masuk tanggal 14 September. Oktober nih. Oktober. Ya, 14 Oktober. 14 Oktober setelah pemindahan buku pertama. Pemindahan buku pertama 1 miliar yang disebutkan tadi. Oke, dia akan kasih kembali kira-kira begitu ya. Ya, itu pindah buku yang kedua tuh. Oke. Habis itu dia pindahin. Oke. Jadi beliau mengechat, kita komunikasi juga masih sangat baik. Terus bahwa saya menjelaskan saya lagi di luar kota, ada di Makassar, itu boleh dibawa itu nggak apa-apa. Oke. Oke. Nggak ada masalah sama sekali. Ya, ya. Oke, saya baca. Mungkin ada tanggapan mengenai ini dari Satu dulu ya. Ya. Lalu motif kata-kata ini tolong dijelaskan karena yang pelakunya adalah dia. WA kepada Mbak Elmi itu yang berbunyi akan saya bawa ke Dinsos, kemudian akan saya viralkan, itu motifnya apa coba? Tadi Pak. Pelaku apa nih? Bapak main tuduh aja nih. Pelaku apa? Bapak kan jubir. Kan yang pelaku itu mengirim WA. Mas, Bapak kan jubir nih. Pelaku. Loh, ini ya, Sabar, sabar. tunggu sebentar. Bapak jangan langsung pelaku nih. yang melakukan pengiriman WA sebetulnya apa? Dugaan, Pak. Apa? Mas Mustafa, ya Anda yang menyampaikan bahwa pengirim pesan itu adalah Tenovi. Oke, pengirim pesan. Oke. Ya gunakan bahasa pengirim pesan aja. Oke, Supaya pengirim lebih- pesan itu yang berbunyi seperti itu, motifnya apa coba? Kalau bukan, mohon maaf, dalam LP itu disebut pemerasan, laporan pemerasan. Oh, pemerasan apanya? Pak? Itu nggak di pemerasan, itu kan mutasi, Pak. Mutasi apa yang diperas? Bukan, saya tanya dulu. Motif bunyi kiriman WA tadi, kalau hari itu tidak, Iya paham, saya paham. nanti satu Pak, biar jelas satu. Oke. Bukan uang. Novi aja dulu. Oke, nggak Novi. apa-apa. Ya. Oke, nggak apa-apa, oke. Apa? Jadi Sebentar, Pak, sebentar, saya cut sebentar. Maaf sebentar. Ini saya sama Bang Farhat juga. Jadi kami diundang di sini sebenarnya mau berdebat atau mau berdamai. Ini siapa? Ya, Siapa kan yang ini telepon? penjelasan, Bu. Makanya Ada Bang Farhat. menjelaskan. Sebentar saya mau bicara Bang Farhat. Bisa? Saya bicara Bang Farhat. Sebentar. kok malah? Silakan. Saya telepon. Kita kan ada undangan kan untuk mencari solusi terbaik. Betul. Ya. Sama-sama. Nah, begini Pak, ini kan memang persoalan yang semakin pelik karena makin banyak orang bicara. Gitu. Ya, betul. Karena kita harus bangun komunikasi dari awal, kita kembali mencari benang kusut Kalau hanya yang sudah berdebat, terbaik. kami meninggalkan forum ini karena kan katanya mau damai. Maaf ya. Ini Bang Farhat, ini Abraham Silaban, Bang. Coba saya bicara sama Mustafa dong, Mustafa. Bang, sebentar. Bang, sebetulnya ini Bang. Kita itu berharap Siapa ini? Halo? ini dengan Abraham Silaban, Bang. Abraham Silaban. Saya moderatornya, Bang. Abang tahu kan saya duduk di Bang sini. Abraham, tadi saya dengar saya bicara dikit ya. Itu ada surat saya. Surat saya itu menunda pembicaraan sampai selesai penyidikan maupun kesehatan. Tapi apabila memang ada etikat baik, mereka ini punya kewenangan mewakili kami sama nilainya kami. Nah, tapi kalau hanya berdebat tidak penting ya nggak usah, pulang aja tunggu Agus datang. Ngapain? Padahal kan dengan datang ke rumah Agus sudah selesai persoalannya kan gitu. Tolong Bang Abraham baca surat saya itu poin 5. Poin 5 itu jelas mengatakan bahwa kalau memang ada etikat baik ya, dan catatan ini teman saya mungkin tidak menguasai, itu bukan diserahkan karena ketakutan masuk TV di publish di posting itu, makanya mereka ngomong ya ambil aja uangnya gitu ya, itulah pemerasannya ya, ditakut-takutin akan diviralkan, akan dilaporkan ke Dinsos. Udah nggak usah berdebat di situ. Sekarang kalau Novi punya niat baik, mau apa? Kalau misalnya hanya ngomong begini ya kita pulang. Tapi kalau mau ngomong ke situ ya kan masih bisa kita ketemu besok, bisa ketemu ntar malam langsung ke rumahnya, kan bisa. Oke, ini Bang. Nah, sekarang
Gini Bang, kita kan sudah sama-sama tahu ada undangan untuk acara ini. Abang juga kan sudah mengirim utusan ke sini. Kita tahu juga memang ada terjadwal agenda pemeriksaan dari Agus di sini. Dan sesungguhnya terus terang nih, saya juga mau duduk di sini karena saya tahu ada dua belah pihak yang akan hadir di sini gitu, termasuk Bang Eva yang saya bilang mau datang sini. Nah, sekarang nih Bang. Kita setuju. Sekarang itu sama nilainya Mustafa. Maksudnya ada di surat saya tolong Bang Abraham baca. Kan saya memang sebenarnya kita mau mundur, tunggu atur waktu lagi. Tapi apabila ada itikat baik, ada wangi-wangi kebaikan dan perdamaian, nah silakan itu mereka ada punya kewenangan gitu. Jadi jangan lagi mengadili, jangan lagi berdebat. Nanti kalau berdebat ya saya berdebatnya karena saya menguasai persoalan gitu. Justru di situ Abang kita tunggu di sini. Dia taunya mau damai udah. Justru di situ Bang, apa Pak? Punya kewenangan di situ. Justru di situ Bang, komunikasinya kan kunci. Jadi kita tunggu Abang di sini. Saya tahu tadi Abang dalam perjalanan ke sini. Saya dengar juga Mas Agus juga dalam perjalanan ke sini. Benar nggak itu Bang Farad? Supaya kita juga menghargai itikat baik dari masing-masing pihak di sini Bang. Enggak. Kalau saya sebenarnya tidak usah ada saya juga. Saya ingin menunjukkan bahwa saya jangan hanya gara-gara Farad bisa damai. Tidak ada saya pun bisa damai. Oke. Dan saya memberi kewenangan untuk damai gitu, ya kan? Cuman kan kita kan tadi karena bingung saya laporan Zabela ada Yolo mau datang mengajar Zabela di situ, jadi kisruh semua yang kita dengarkan informasi ini gitu. Nah, oleh karena itu, apabila memang Novi mau damai, saya nggak usah ya damai kayak gimana damai atau dia mau nungguin di sana atau mau ngapain. Yang bicarakan aja bisa kok, tapi kalau panjang hanya ngomong-ngomong itu ya buat apa gitu. Ya namanya bicara, ini kan buru-buru kata kita operasi tetap jalan terus gitu Bang Abraham. Ya, ini kan tayang di nama podcastnya kan curhat nih Bang, curahan hati nih, artinya bicara dari hati ke hati nih Bang. Saya nggak tahu tuh, hati itu nggak bisa diwakili masalahnya Bang. Makanya gini, saya berharap sih terus terang nih, Agus Salim ada di sini Bang. Saya berharap betul nih Agus Salim juga duduk di sini. Jadi kita bisa dengar dia. Gitu Pak. Ini Agus Salim akan di sini nggak kira-kira Bang? Kalau Novi ingin yayasannya jalan enak, positif, kita nggak sering hujat, hentikan semua hujatan orang, mereka bisa menghentikan. Itu dua orang tuh kuncinya, Novi dengan Denny Sumargo. Tapi kalau masih ngomong begini-begini, jadi kesannya kita melawan orang yang tidak berdosa. Padahal Agus ini udah hancur gara-gara mereka. Ini deh, Agus sendiri, Abang udah kasih tahu kan, dan mereka juga tahu ada acara ini. Agus sendiri akan datang, ada rencana datang atau seperti apa? Dipermalukan. Tapi kalau misalnya nggak bakal ada yang mempermalukan Bang di sini. Saya ada di sini, nggak akan ada orang yang mempermalukan di sini. Memang yakin dia mau damai, Agus bisa berobat dan bisa berpegangan tangan kembali. Paling minta pending berapa ini gara-gara bola, gara-gara rame jalanan, saya bisa utamakan itu sama-sama kita datang ke rumahnya Agus malam ini pun selesai. Selesai. Ya. Mau maju Mas, jadi pembicara sini. Ya. Sini aja saya. Kita tuh nggak jahat sama Novi. Saya sini, jadi betul di situ. Malu-malu. Tapi dia di TikToknya aku masih ngejek sama dia, lalu tidak menyebut namanya. Masih orang nggak tahu lama. Berubahlah. Kamu itu adalah gini deh. Gini. Bukan maki-maki manusia. Oke. Nanti saya akan kasih nih tanggapan dari pihak Tenovi ya. Tapi gini, Abang datang sini nggak sama Mas Agus? Saya tungguin. Kalau nggak, kita selesaikan ini semua. Jadi nggak ada gunanya kalau misalnya berdebat nggak ada ujungnya seperti ini, dan kita juga nggak bisa melihat nih fisiknya Mas Agus hadir di sini gitu ya. Dia ini mendatangi mereka mau apa? Mau berdebat atau mau mencari pembenar? Pasti akan ada titik terang di sini. Paling nggak kan dari sini kan kita bisa melihat Bang. Ini kan Tenovi terakhir kapan ketemu Mas Agus? Fisik. Kapan itu? Tanggal berapa? Pas tanggal 11 mungkin. Tanggal 11. Oke. Tapi dengan Lina dia tahu menyelesaikan kok. Saya mengatakan kalau kalian dipermalukan, kalian dibully orang gara-gara mereka saling begini, mending tinggalkan. Tapi kalau memang mau damai, jangan persulit, gitu. Kalau udah pasti, aja kita damai. Saya paksakan Bang Agus juga kita datang deh. Di forum gedung yang ke-5 ini, di Menteng ini Bang. Bang Farad sebentar. Di forum ini, saya mau bilang di forum ini nggak ada yang dipermalukan ya. Dan saya nggak mau ada orang yang saling mempermalukan di tempat ini ya. Jadi kita juga saling menjaga dan menghormati hak dan martabat orang di tempat ini ya. Jadi itu juga alasan saya mau duduk di tempat ini gitu. Saya kasih kesempatan untuk menanggapi karena itu tadi sudah panjang lebar. Silakan Tenovi. Oke, izin menjawab perihal yang tadi bahwa pada saat saya mencet itu bukan untuk pemindahan uang. Bukan untuk pemindahan uang, saya tegaskan, saya ada buktinya semua. Hanya untuk meminta mutasi yang diduga disalahgunakan. Melihat mutasi? Iya, melihat mutasi. Ya dijawab. Oke. Jadi bukan memindah ya, melihat mutasi aja ya? Melihat mutasi. Sip, jawab. Terima kasih. Maaf saya agak kredit sebentar. Jadi begini, pada saat Mbak Novi meminta mutasi, dan memang dianggap dari saudara Elmi dan saudara Agus mutasi. Dan pada saat hari itu, mereka dari rumah sakit langsung ya menuju Bank BCA Pondok apa itu ya? Ya itu ya, maksudnya cek mutasi kan ya. Nah, jadi saudara Elmi dan saudara Agus datang ke bank tersebut. Di sana tiba-tiba saudara Agus ini kaget. Mereka pikir hanya cek mutasi, tapi ternyata langsung dipindahkan dana dari rekening Agus ke rekening yayasan. Nah, disitulah Agus sempat bertanya katanya, kok begini ya? Padahal kan ini tidak boleh, kata si Agus. Ada pertanyaan seperti itu. Saudara Agus bilang kami seperti itu. Dia pun sebenarnya menolak hari itu. Kenapa kok katanya cuma cek mutasi, tiba-tiba dia langsung pindah rekening. Dan pada saat nyampe ke sana, itu tuh dia sudah dapat nomor antrian. Sudah dipesankan duluan ya. Nah, disitulah dia agak kaget dan di situ juga dia tidak memakai tanda tangan, katanya cap jempol.
tanda tangan juga, Bu. Nah, itulah. Makanya dari situlah kami sebagai kuasa hukum melihat ini ada tindak pidana yang tidak baik begitu loh. Kan pemindahan dari dana pribadi, ya dugaan dana pribadi masuk ke yayasan dan disertai dengan ancaman. Kalau menurut Mbak Novi ancaman, kan saya cuma ngomong dinsos. Mungkin kalau menurut buat kita orang awam mungkin dinsos mah biasa. Cuma buat Agus seperti ancaman ya. Apalagi pada saat itu memang dia sedang butuh dan sedang memang keadaannya tidak baik. Dan di situ mengatakan kalau kamu tidak cek mutasi segera kamu akan saya laporkan ke Dinsos atau saya viralkan. Menurut saya viralkan itu di situ bukan viralkan dalam hal positif ya, tapi dalam hal negatif. Ayo Pak ikut bicara dulu. Bentar Pak ya. Aja Bapak. Nanti sebentar ya Pak. Kasih aja Pak. Sebelumnya Bapak ya, Kalau Bapak ya. menghargai Pak, Para sedang berbicara di depan ya Pak ya. Kami dapat undangan bukan mau ribut. Oke, Bukan sini aja Pak, mau sini berdebat, hanya untuk mendamaikan sesuai dengan surat undangan. Kalau bicara sini Pak. Tapi kalau Malu-malu. Sini Pak. Sudah. Jangan malu-malu. Kalau untuk berdebat, Kasih mic ya. maka ini akan keluar dari sini. Kami akan keluar. Kita akan mencari titik terang Pak ya. Punten bisa. Bukan mau ribut ya Pak ya. Tunggu sebentar. Bapak dari mana Bapak? Bapak dari mana coba diinterogasi sini? Sini Pak. Kalau misalnya nggak punya kepentingan, saya minta ya. Sini. Saya minta di tempat ini nggak punya kepentingan keluar. Ya. Kalau misalnya dianggap mengganggu forum ini ya. Tolong kasih kesempatan bicara dulu, kita selesaikan dulu ya. Biar Maaf ya Bapak, punten bisa. sebentar. Saya di sini kan ibu-ibu, gitu jangan diserang. Bentar. Saya bukan orang hebat Bapak. Oke, kita pertegas dulu aturan mainnya di tempat ini ya. Harap tenang, boleh bertepuk tangan dulu dah. Tepuk tangan dulu, kita tepuk tangan dulu ya. Nah, Sini Pak. Saya lihat ya suara. Ya. ini luar biasa ini karena Sekali lagi benar. Oke. Saya harus kasih tahu aturan main dulu di sini. Ya, silakan. Karena jangan sampai ada orang menyela percakapan yang dianggap sopan, kemudian ini mencederai orang, hak orang yang lagi bicara di sini, gitu ya Pak ya. Jadi ada aturan main di tempat ini, oke? Jadi mohon menghargai. Nanti saya akan kasih kesempatan. Mungkin kalau misalnya nanti ada panitia yang kasih kesempatan bagi saya untuk buka pertanyaan, silakan saja. Tapi harapan saya sih ya nggak usah lah ya, karena nanti memperkeruh keadaan gitu ya. Jadi selesaikan saja. Silakan Mbak. Jadi paham ya aturan mainnya ya, semua ya, Bapak Ibu ya, paham ya? Oke. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya agak itu juga tadi ya kok saya langsung diteriakan gitu. Jadi di sini kan kami datang dengan undangan dari pihak Mbak Novi, surat undangannya kan kami terima dengan baik. Ya begitu ya Pak Densu, selamat datang, maaf telah datang. Jadi bukan kami kesini mau cari ribut, bukan. Sekali lagi dari ketua kami pun Bang Farhan pun bilang kita mau mencari solusi untuk Agus, ya. Jadi kembali lagi ke sudah Mbak Novi pun mungkin saya yakin nggak mau berdebat lagi. Jadi untuk para pendukung Mbak Novi terhormat, toh yang junjungannya aja kok diam saja, baik-baik saja. Jadi kita ayolah kita kalau emang benar mau mengaji, sesuaikan dengan surat undangan di sini, berdamai mencari solusi terbaik. Begitu ya Bapak. Kalaupun saya ada salah nanti diklarifikasi dari sana. Gitu. Terima kasih. Langsung saja ya, langsung saja kita ke intinya ya. Oke, saya pikir tadi oke lah, nggak apa-apa dibuka dengan percakapan masing-masing, pandangan masing-masing. Langsung saja deh, gini. Saya to the point ya. Om Brian, Om Gary, Tenovi. Selaku pengundang dalam hal ini, saya juga diundang di sini sebagai moderator dari surat kuasanya dari Om Brian juga dan pihak mengetahui juga dari pihaknya Agus Salim. Maunya apa sekarang? Baik. Maunya apa sekarang? Karena ini kan sudah berproses di penegak hukum, di proses hukum. Kita udah tahu permintaannya dari kubu Mas Agus Salim. Sekarang apa solusi yang ditawarkan dari pihak Tenovi dan Rumah Tuli Yayasan Kemanusiaan? Izin Pak, Mas, untuk supaya clear, boleh nggak dijelasin dulu yang tadi supaya nggak gantung? Oh, silakan. Gitu. Oke, terkait yang tadi diberikan statementnya, itu saya pastikan itu tidak benar. Soal pengancaman diviralkan untuk pemindahan uang, itu tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada motif untuk mengancam Agus? Ini ada bukti chatnya, saya hanya... Mas, ini udah kalau memang masih berdebat, karena kan udah disampaikan sebentar ini kita menjawab. Sama Pak, sebelum masalah. Tadi kan ibu bicara kita nggak ada yang potong Pak. Kan kalau bicara Biar adil. Ya, tadinya kita ngobrol. Nah, saya kasih penjelasan dulu, Pak. Baik ya. Tadi ibu bicara kita nggak potong-potong Pak. Kita nggak mau balas-balasan gini kok. Iya, saya punya hak untuk menjelaskan sebenarnya. Kesembuhan Agus. bersabar sebentar kita akan sampai ke sana. Siap. Oke, silakan. Oke, jadi itu tidak benar untuk kayak ada pemerasan atau pemaksaan untuk pindah rekening gitu. Dan jelas di bank pun kita ada fotonya, ada videonya bahwa Mas Agus menjalani SOP sesuai dengan ketentuan bank. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat minta bilang saya viralkan, benar saya bilang seperti itu, saya akui. Tapi bukan untuk pemindahan uang, hanya terkait meminta mutasi, ini ada buktinya semua. Ini clear buktinya, gitu. Hanya itu penjelasan saya, dan saya pastikan saya hanya menjalankan mutasinya aja. Oke. Ya, mengenai pemindahan bukuan, Anda mengatakan bahwa ini atas kesadaran dari Agus sendiri, maksud Anda? Sudah direncanakan. Mana mungkin? Sudah direncanakan. Apa? Mas Gadi yang Ya kan tadi kan disebutkan dalam chat itu, saya juga lihat chat itu. Untuk melihat mutasi memang, bukan untuk memindah buku kan. Tapi mengenai pemindahan bukuan, beda ya? Ada story yang terputus. Tapi Iya, story. Oke, langsung saja ke solusi ya. Langsung ke solusi. Jadi langsung menawarkan solusi. Oke. Jadi hal tersebut itu hanya sebatas agar merefresh saja sebetulnya, bukan menjadi topik dari pembicaraan dan undangan kamu hari ini. Ya, seperti itu. Jadi rekan-rekan yang terhormat, ini bisa saya sampaikan, ini kita udah sampaikan juga, yang nanti akan saya sampaikan juga kepada rekan Farhad secara tertulis. Mau saya bacakan semuanya atau cukup disampaikan? Bacakan aja. Bacakan semuanya. Bacakan aja biar tahu semua. Baik, terima kasih. Terbuka kan? Terima kasih kesempatannya. Ada kopinya nggak? Supaya sekalian dibaca. Nanti akan saya kasih aslinya. Oke, silakan. Baik, terima kasih para hadirin yang saya hormati, perwakilan juru bicara dari rekan Farhad Abbas dan kuasa hukum Agus.
moderator yang saya hormati, penonton yang saya banggakan, dan Mas Giri. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama ini saya akan menyampaikan sebuah usulan terkait dengan penyelesaian dana donasi ini bagaimana bisa ditata kelola dengan baik. Kenapa? Karena donasi ini dibangun sedemikian rupa, diangkat peristiwa hukumnya, ceritanya, kesedihan, agar supaya para pemerintah ya, yang melihat itu iba yang mau membantu Mas Agus yang sedang menderita. Di situ sebagai itikat dari Teh Novi untuk membantu dan juga dibantu oleh Bang Densus seperti itu. Sabar. Nah, tadi kan kami membacakan surat juga. Selanjutnya Dibaca aja. Iya, kasih surat aja. dengan munculnya berbagai macam dinamika atas permasalahan dana donasi saudara M. Agus Salim, sehingga menyebabkan penggunaan dana donasi terhambat dan berlarut, bahkan kemudian melebar serta menimbulkan perkara hukum seperti adanya saling lapor-melapor kepada berbagai pihak yang bermula dari dana donasi untuk tujuan pengobatan mata saudara Agus Salim. Tujuan awal pengumpulan donasi adalah semata-mata karena keprihatinan akan kondisi saudara Agus Salim yang mengalami kejadian penyiraman air keras dan membutuhkan biaya pengobatan yang cukup besar jumlahnya. Namun kondisi yang terjadi pada saat ini sudah melenceng jauh dan tidak fokus pada tujuan awal, yaitu untuk pengobatan saudara M. Agus Salim. Bahkan terdapat masukan, teguran, serta permintaan dari para donatur yang sedemikian rupa merasa kecewa atas penggunaan uang donasi tersebut. Untuk itu kami berpendapat perlu untuk mengambil jalan tengah yang kira baik untuk semua pihak. Dengan mempertimbangkan kondisi yang berkembang sedemikian rupa, sebagaimana diuraikan terkait pengelolaan uang donasi, kiranya kita bersama perlu membahas dan menjadi bahan diskusi pengelolaan dan tata cara penggunaan dana donasi kemanusiaan dengan opsi dan ketentuan sebagai berikut. Pertama, dana donasi tetap akan berada di yayasan sesuai dengan mandat dan kepercayaan yang telah diberikan oleh saudara M. Agus Salim yang dipergunakan sesuai peruntukan dengan skala prioritas penggunaan, yaitu biaya pengobatan. Apabila telah dilakukan segala tindakan pengobatan yang diperlukan untuk pemulihan kondisi mata saudara M. Agus Salim sebagaimana sesuai dengan rencana tindakan dari medis dan masih terdapat dana yang tersisa, maka selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan penunjang kehidupan saudara M. Agus Salim. Kedua, dana donasi akan dikelola oleh pihak ketiga yang ditunjuk dan disepakati bersama antara saudara M. Agus Salim dan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dengan membentuk rekening baru sebagai rekening penampungan dana donasi yang sudah terkumpul, yang mana dapat dipergunakan sesuai peruntukan dengan skala prioritas, yaitu biaya pengobatan. Apabila telah dilakukan dengan segala tindakan yang diperlukan untuk pemulihan kondisi mata saudara M. Agus Salim sebagaimana sesuai dengan rencana tindakan dari medis dan masih terdapat dana apabila masih terdapat dana yang tersisa, maka selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan penunjang kehidupan saudara M. Agus Salim. Perlu kami tekankan juga bahwa pengelolaan dana donasi akan dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan dan memprioritaskan pengobatan saudara M. Agus Salim sehingga tuntas, dan uang donasi yang tersisa dapat dipergunakan oleh saudara M. Agus Salim untuk keperluan penunjang kehidupannya. Dalam hal ini, yayasan dan atau pihak ketiga lainnya tidak dapat diperkenankan untuk memungut uang donasi dengan alasan apapun juga. Uang donasi sepenuhnya 100% dipergunakan untuk pengobatan dan apabila tersisa akan dipergunakan untuk keperluan penunjang kehidupan saudara M. Agus Salim. Demikian dapat disampaikan untuk menjadi bahan diskusi dan menjadi solusi terbaik guna kelancaran pelaksanaan pengobatan mata M. Agus Salim. Hormat kami. Oke, sudah disampaikan ya. Jelas tadi apa yang disampaikan oleh pihak Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan selaku kuasa hukum Teh Novi, Om Brian. Ada yang ingin ditanggapi dari sana? Saya berikan kesempatan, silakan dari kuasa hukum. Jadi gini, Mungkin sebentar, sebentar sebelum dijawab saya kasih kopiannya lagi. Yang di dulu boleh Bang. Ya. Mungkin di sini disampaikan. Boleh. Nanti Oke. ambil rekamannya. Sampaikan. Oke. Ini penawaran ya, penawaran untuk solusi yang sedang dicari saat ini dari pihak Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, dari pihak Teh Novi. Oke, sudah ya? Oke, sudah diterima? Oke. Oke, jadi sekarang saya kembalikan ke pihak Mas Agus Salim. Kira-kira ada tanggapan dari sana, langsung respon poin-poin itu, atau pikir-pikir Gini, tentang suatu? karena kami tidak tahu ini arahnya kemana sebenarnya. Tadi kan sudah sampaikan, kalau pakai debat ini kita harus nyiapin dokumen-dokumen juga, seperti Pak Novi bawa Sukabruk itu. Ini kita terima dulu, nanti kita rapatkan tim, termasuk konsultasi dengan Pak Rataban. Mungkin saya ngomong langsung, harus saya pelajari dulu. Itu khusus ya. Nanti lain waktu. Tetapi kalau misalkan pertemuan selalu begini, memang kita harus mengatur ya, dengan tertib supaya kita tenang. Kalau penyelenggaraan seperti tadi, tentu kita tidak fokus. Jadi ini sementara kita terima, kita akan bahas di kantor, baru lain waktu akan kita respon. Oke, Mbak Marlina selaku penasihat hukum, ada yang mau disampaikan menanggapi yang barusan dibacakan ini? Ada disebutkan pihak ketiga ini. Pihak ketiga nanti akan kemudian berperan sebagai penampung donasi yang dipergunakan untuk keperluan Agus, dan pun demikian pengobatan usai, penunjang kehidupannya pun sisanya bisa kemudian digunakan di sana. Sudah saya terima, cuma untuk itu harus kami rapatkan kembali, karena kan saya di sini cuma belum semua kumpul ya. Kita harus merapatkan kembali apa nanti ya keputusannya nanti kami beritahukan ya Mbak Novi dan timnya. Tapi brief dulu sedikit ya, Om Brian ya. Itu muncul ide pihak ketiga itu dari siapa? Dan kira-kira sudah terpikir tidak mekanismenya akan seperti apa nanti ke Agusnya? Begini, ya makanya kita adakan pertemuan hari ini. Saya mengundang dari kantor hukum saya, tentunya berharap ada Mas Agus datang dan Bang Farhad juga datang sehingga bisa mencapai satu konklusi dan kita kerucutkan permasalahan ini seperti itu. Tapi ya begini, kami mendapatkan informasi sedemikian rupa ya, dan tekanan-tekanan, kami tidak khawatir akan tekanan tersebut. Akan tapi ratusan masuk informasi, pendapat, ya, teguran dari para donatur. Ya. Pertama, terus kedua kami juga mendapatkan informasi Mas Agus ini dimanfaatkan, quote unquote, kita tidak akan sampaikan, dimanfaatkan terkait dengan dana donasi tersebut.
Ya. Boleh. Kita bisa sampaikan, kita quote and quote dari awal diterima sampai saat ini dimanfaatkan. Semuanya saya berarti bisa ya? Terkesan dimanfaatkan, ya, terkesan dimanfaatkan. Sebentar Bang Nara ya. Sehingga apa? Semangat Renovi sejak awal donasi, mungkin donasi sebelumnya, karena memang sebelumnya juga dia tidak meminta donasi. Ya, yayasan itu dibangun oleh Renovi dan di operasional di full support oleh Renovi. Maka kami melihat bahwa jangan sampai pihak yayasan lepaskan. Mungkin dari Bang Farhan itu nggak ada usulan pihak ketiga itu siapa? Sama-sama kita sepakati secara transparan, akuntabel, taruh dana di situ, bikinlah nanti rencana medis seperti apa untuk Mas Agus. Seperti itu. Apapun penggunaannya ada disampaikan dalam surat saya. Skala prioritas adalah pengobatan Mas Agus, tidak lain. Setelah ada sisa, maka dapat dipergunakan untuk penunjang kehidupan lainnya. Jadi spiritnya dari awal sampai sekarang masih tetap sama Bang, izin, tidak ada yang berubah. Akan tapi di sini cuman hanya tempatnya dulunya di yayasan dipercayakan kepada Mas Agus dan keluarga di yayasan. Sekarang kalau dipercayakan. bentar, saya ngomong dulu. Gantian Pak. Nanti gantian Pak. Kita punya bukti. Bang, tunggu dulu. Kan ada itu katanya. Abang juga. Kan biar nggak diarahkan kemana. Abang di sini. Itu ada kuasa hukumnya Bang Agus, Bang. Ya, nggak apa-apa itu silakan saja. Nggak apa-apa silakan aja. Itu kan sudah kuasa hukumnya Agus sudah melaporkan, ya kan? Kenapa? Jadi begini, apapun yang kami lakukan, yang kita sampaikan itu ada tanpa syarat loh. Nanti kalau misalnya diputuskan di yayasan, monggo silakan. Atau diputuskan di pihak tiga lain, silakan. Terkait dengan upaya hukum, silakan lanjutkan. Kita tanpa syarat begitu. Monggo silakan, tidak ada masalah begitu. Oke, artinya begini, ini kan tawaran Tanpa syarat begitu ya. Anda mencari solusi atau ide solusi ini, prakteknya proses yang berjalan itu secara hukum akan diteruskan, itu kira-kira, dan akan siap menghadapi konsekuensi-konsekuensi Untuk ke depan. itu tidak ada masalah dari Renovi. Renovi ini sudah mengabdikan hidupnya untuk kemanusiaan, kegiatan sosial, apapun hambatan dari tangan akan dihadapi. Tidak masalah begitu. Oke, Ya. oke kan? Ya. Karena tentu ini akan berbicara tempus ya, bicara waktu ya nanti akan berkejaran nanti di sana. Saya berharap sih sudah ada titik temu. Ya. Sampai Sampai akhirnya tidak. ada titik temu sebelum pada akhirnya upaya pemidanaan itu bisa dihentikan. Ultimum remedium. Ya, upaya terakhir. Jadi Mas Abe, jadi kenapa kita minta pertemuan terbuka agar supaya ini kita lakukan secara transparan mungkin. Jadi para donatur yang sudah memberikan uangnya, mereka juga melihat pertanggungjawaban Renovi dalam membuat satu tayangan video di YouTube. Sedemikian rupa, Bang Densu juga sangat luar biasa. Ini kita langsung saja kita buka. Oke. Inilah Oke. langkah transparan yang kita lakukan. Seperti itu. Oke, Ya. sekarang saya kasih tanggapan sebelum nanti saya akan ada Bang Densu di sini ya. Bang Densu ini boleh kita tepuk tangan dulu untuk Bang Densu yang juga ikut hadir di sini. Ini kenapa saya apresiasi Bang Densu ini ya? Karena saya cerita, saya mengangkat kasus ini bukan hanya melihat dari media sosial, tapi saya juga datang. Saya datang ke rumah Yayasan Peduli Kemanusiaan, saya datang ke rumahnya Agus dan saya lihat bundel-bundel itu banyaknya berkas pengiriman di sana. Dan saya tahu betul podcast curhat Bang Densu ini dari rekening yang jumlahnya terakhir itu 200.000 dalam waktu 4 atau 5 hari. Ini bisa saja salah, tapi angkanya bisa sampai 1 miliar. Ini luar biasa nih. Setelah tampil di podcastnya Bang Densu, boleh tepuk tangan. Jadi tentu upaya-upaya seperti ini untuk kebaikan harus kita tularkan. Jadi ini juga patut diapresiasi ya, Bang Sofa ya. Karena nggak bolehlah kita melupakan orang-orang yang berjasa di balik ini semua. Mereka-mereka ini semua adalah orang yang niatnya baik, meskipun sekarang sedang hangat, sedang panas. Tapi kita yakin di sini kita nggak mau salah-salahan, kita mau cari solusi bersama teman ini. Silakan, Bang Sofa. Baik, terima kasih lawyer, Mas dan Mbak Novi. Mas Gaya, jadi kalau soal informasi ini sedikit saja. Saya bagian media sosial. Saya punya banyak akun media sosial, tapi tidak saling monetizing kan. Jadi saya tahu betul lah style media sosial untuk konten-konten itu apa saya tahu, cuma saya nggak monetizing. Jadi informasi banyak masuk ke saya, ke melalui IG maupun X maupun YouTube, atau malah Facebook sekalian. Yang informasi ini juga membantu kami, ya tidak sekedar kami seperti ini, kan? Bapak Parwa dengan Mbak Novi dengan lawyer nggak seperti itu. Karena beliau juga menerima banyak informasi, saya pun banyak menerima informasi dan bukti-bukti tentang yayasan Mbak Novi. Mohon maaf ya, sampai kasus-kasusnya dulu-dulu, sampai teman-temannya, bekas karyawannya ngasih informasi. Ini soal informasi ya, kan saya hanya menjawab. Ini yang baru lagi, ini mengenai apa nih? Ini udah menyimpang dari Enggak, no. Kan tadi Pak Lawyer udah bilang banyak informasi. Oke. Kami pun juga berinformasi, tapi lain waktu. Soal media sosial ya. Jadi informasi banyak, salah satunya melalui media sosial, salah lainnya saya temui sendiri sebagai investigator. Yang pertama itu. Yang kedua, saya ingin teman saya menjelaskan hal-hal lain ya. Yang tadi Anda memotong itu loh, kan nggak boleh ya. Jadi sekarang selesai waktu. Mohon maaf. Jadi Anda usah memotong. Sekarang pilih Anda waktunya, jelaskan apa yang disampaikan. Ya, Sebelum kita rekan sudah jelaskan. Sekarang bagian Bang Rafli untuk menyampaikan tanggapan sebelum nanti mungkin saya akan kasih kesempatan untuk Bang Densu bicara untuk menutup ini semua. Silakan. Ya tadi saya mengatakan terkait dengan adanya surat dari Agus yang menyatakan bahwa dana itu dikelola oleh Yayasan Mbak Novi. Yang jelaskan di sini tapi belum pernah melihat surat secara tertulis terkait dengan uang itu akan dikelola oleh Yayasan Mbak Novi. Ya, di sini kan kita sudah melaporkan dan di sini juga kita ada bukti WhatsApp dari Mbak Novi kepada sepupunya Agus. Nah ini kok balik lagi kan tadi kan kita bahas mengenai yang pihak ketiga poinnya. Ya soal laporan itu kan sudah dijawab tadi. Makanya Sudah dijawab akan nanti begitu proses hukum. Tapi paralel dengan itu ada jalinan komunikasi mengenai pihak ketiga. Saya mau tanya, nah ini kan tadi disebut ide pihak ketiga ini apakah mungkin akan dipikirkan menjadi solusi bersama? itu mesti bahas lagi Mas. Untuk bahas lagi. Oke, ada tanggapan soal itu? Nggak ada tanggapan soal itu Mas? Terkait tanggapan itu paling masalah uangnya tadi sih Mas. Oke. Ya kan? Uang itu kan kita kemarin sudah ke Dinsos bahwa itu kan charity yang dimana pemberian secara sukarela.
artinya secara sukarela boleh dipakai untuk apapun. Karena itu haknya Agus. Itu haknya Agus. Itu kemarin kami sudah ke Dinsos, itu pernyataan dari Dinsos. Lalu kan Dinsos menanyakan terkaitan dengan izin. Jadi kalau misalnya pengen membuka penggalangan dana, itu harus melaporkan dulu. Dan laporannya itu harus jelas daripada saat membuka sampai pemberian dananya kepada penerima donasi. Poin Anda? Nah, sekarang ada nggak? Gitu kan? Oke. Laporan tersebut kepada Dinsos setempat. Ya, ini mengenai izin penggalangan dana melalui Permensos yang disebutkan harus melalui izin Permensos. Ini kaitannya dengan akuntabilitas dan lain sebagainya. Om Brian, Baik. ada nggak kemudian itu izin kemudian sebelum melakukan donasi kepada Agus? Ini berarti flashback ke belakang lagi. Ya. Kita mau bahas lebih lanjut atau kita mau bahas dari apa yang sudah saya sampaikan dalam tertulis itu saja sih poinnya. Jadi kalau memang mau lagi sekitar situ, mungkin saya kedua mungkin ya. Kedua terserah. Oke. Kita berdebat sama di sini. Oke, saya pikir gini. Saya pikir oke lah. Kita kan janji di sini sampai jam 5:30. Jadi kita harus ya taat waktu juga. Ini kan waktu udah menunjukkan 5:30 ya. Karena Indonesia juga belum bertanding timnas. Jangan banyak yang udah mau. Oke, karena kita beda pendapat di sini tapi kita disatukan oleh warna merah putih hari ini. Timnas. Oke, hidup timnas. Sesulit-sulitnya kita mencari persamaan harus kita temukan persamaan dalam pertandingan malam ini menghadapi Jepang. Oke ya. Setuju. Mengenai itu mungkin kesempatan lain kita akan cari waktunya, tapi ada Bang Densu yang udah ada di sini, hadir di sini. Saya pikir nggak ada salahnya bagi kita untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Densu. Lagi dan lagi beliau ada dalam proses ini dan saya harus katakan lagi, beliau berkontribusi besar. Saya ulangi, berkontribusi besar untuk memastikan bahwa angka donasi itu bisa diberikan kepada Agus melalui podcastnya. Itu nggak boleh kita nafikan. Dan itu mampu menggerakkan hati banyak orang di luar sana dan membuktikan bahwa kita orang Indonesia ini orang yang punya hati yang tulus, yang dermawan untuk menolong sesama. Kira-kira ikhlas dan sebagainya, kira-kira begitulah. Tapi Bang Densu, apa yang ingin Bang Densu sampaikan ini mengenai pertemuan hari ini? Sudah ada penawaran solusi Bang Densu, nanti akan ditanggapi oleh pihak Bang Farhad. Tapi Bang Densu mungkin ada masukan-masukan yang bermakna dalam pertemuan. Mari batasin waktunya. Oke. Salam hormat saya untuk kedua belah pihak. Ya, saya di sini nggak ada kepentingan dengan persengketaan kalian. Saya paham kok. Setiap dari kalian ini terpojok di ruang publik. Saya tahu. Tapi kalian juga harus mengerti bahwa permasalahan ini bukan permasalahan yang harus dibesar-besarkan. Oke. Saya sudah bicara sama Novi waktu itu dan saya sudah bicara dengan pihak Agus waktu lawyernya belum datang. Saya bilang setelah podcast saya yang terakhir, ada apapun itu, saya akan bantu mediasi supaya kedua belah pihak bisa ketemu titik temu. Bahkan saya berkata, apabila Novi membawa lari uang ini atau menggunakan uang ini dengan disalahgunakan, saya akan sikat dia. Saya fair kok. Artinya saya menjaga uang ini tetap diperuntukkan untuk Agus. Pertanyaannya, mau dipakai buat apa dulu? Akadnya adalah untuk pengobatan Mas Agus. Terjadilah di situ kesalahpahaman dan saya coba untuk menyelesaikan dengan baik. Oke? Saya tahu kasus ini akhirnya jadi besar setelah keluar dari podcast saya karena banyak orang yang akhirnya ikut masuk ke dalam dan saya pikir itu hak masing-masing. Tapi mbok saran saya, kita ini kan orang dewasa, bapak-bapak orang pintar hukum, yang satu adalah orang yang bertugas di kemanusiaan. Kita cari jalan yang terbaik untuk Agus, karena biar bagaimanapun Agus ini korban, oke? Tapi jangan jadikan Novi korban berikutnya. Sampai sini paham ya? Karena kita sama-sama punya hati, dan hukum itu berangkat dari moral dan hati kita. Kita mau cari titik ketemu, dan saya tahu kedua belah pihak sama-sama terpojok sekarang. Hancur Agusnya nanti, dan Novi-nya nanti juga kenapa-napa. Buat apa? Ini ranah yang sebenarnya sederhana, akhirnya kemana-mana, pribadi. Tadinya orang disenggol. Tontonan macam apa yang kamu kasih ke generasi kita? Masalah hukum tetap di substansinya. Jangan kemana-mana. Masalah personal yang lain, bicarakan di hal yang lain. Supaya semuanya ketemu titik baik. Tapi kalau kayak begini, nggak akan ketemu kita. Nggak akan pernah ketemu, sampai kapanpun uang itu tidak akan pernah masuk ke Agus untuk digunakan untuk berobat. Dia ini sekarang lagi butuh uang untuk berobat. Dan itu harus dipercepat. Tolonglah bapak-bapak. Yuk. Saya juga ingin bicara untuk Agus di rumah dan keluarganya. Mas Densu pernah ngomong sama kalian, kalau ada apa-apa, hubungi saya. Ya, saya ngomong ke Mbak Novi, sama kan? Setelah podcast saya ngomong sama. Saya tidak membela salah satu pihak dari kalian, saya berdiri di tengah. Karena yang saya pentingkan adalah kebenaran dan kebaikan. Ini dua orang sama-sama datang untuk cari kebaikan. Dibantu sama masyarakat kita yang luar biasa, begitu peduli. Jangan dibawa kemana-mana dong. Yuk, per hari ini saya lihat titik temunya tidak ada. Ya, tapi setelah ini kita pulang masing-masing, kita tanya sama diri kita. Kita mau cari baiknya, apa kita mau cari keuntungannya? Karena itu akan beda konsep. Saya cuma bisa bilang begitu untuk Agus dan keluarga yang nonton di rumah, dan untuk Bang Farhad Abbas sebagai ketua dari tim. Tolong dipertimbangkan baik-baik. Saya coba bantu loh Bang Farhad, bukan saya lepas tangan. Jadi kalau Bang Farhad ada masalah sama saya pribadi, kita urus dirinya yang lain. Tapi untuk urusan Agus sama Novi, tolong itikat baiknya. Itu aja. Terima kasih. Ya, saya pikir kita begitu menghargai apa yang disampaikan dan kita juga menghargai kehadiran Bapak Ibu semua yang ada di sini, termasuk juga pihak Mas Agus.